Shalom dan selamat berjumpa dari Rumah Family of Grace. Kita senang berjumpa hari ini sekali lagi karena kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita hidup dan menikmati kebaikannya setiap hari. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30 dan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu barang siapa yang ingin bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Satu kebenaran yang kita pelajari hari ini dengan topik Yesus Kristus hikmat kita memberikan keberhasilan yang baik kepada kita. Sekali lagi, Yesus Kristus hikmat kita memberikan keberhasilan yang baik kepada kita. Saudara-saudaraku, secara umum dipercaya bahwa tidak ada raja yang lebih kaya dibandingkan Raja Salomo yang pernah tertulis di dalam Alkitab. Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat yang bukan saja menjadikannya bijaksana dalam masalah-masalah keadilan, melainkan juga memberikan kepadanya emas dan perak. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12 sampai 13, di sana disebutkan tentang kekayaan yang melimpah ruah di dalam kehidupan Raja Salomo. Menurut laporan dari Illinois Society of Architects pada tahun 1925, biaya pembangunan bait suci yang dibangun oleh Salomo dalam nilai uang saat itu berkisar antara 87 miliar dolar Amerika Serikat. Para imam mengenakan pakaian seharga lebih dari 10 juta dolar Amerika Serikat. Suatu jumlah yang sangat fantastik, saudara-saudara. Jadi jumlah ini hanya mencakup biaya yang Raja Salomo keluarkan untuk bait suci dan bukan termasuk aset-aset pribadinya. Kita dapat terus membicarakan kekayaan Raja Salomo hari ini, tetapi tidak akan habis-habisnya. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada orang yang lebih besar dari Salomo. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-42, di sana disebutkan ada seorang pribadi yang lebih hebat, lebih kaya dari Raja Salomo. Siapa namanya? Namanya adalah Yesus. Dan Yesus adalah manusia yang paling kaya yang pernah hidup dan akan pernah hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah pemilik alam semesta. Oleh Tuhan Yesus dan di dalam Tuhan Yesus, semua yang ada di dalam dunia hari ini, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dalam perjalanan sejarah, semuanya diciptakan oleh Yesus dan di dalam Yesus. Jadi betapa kayanya Yesus yang sekarang ini telah menjadi Tuhan kita, juru selamat kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jika ada keperluan untuk memberi makan orang-orang yang lapar, Yesus hanya wajib melipat gandakan makanan apapun yang ditaruh dalam tangannya. Pada suatu kesempatan,
Yesus melipat gandakan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan ajaibnya, Alkitab menulis masih tersisa 12 bakul penuh. Silakan membaca Injil Matius pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jika ada orang di antara umatnya mengalami kekurangan pada masa itu, tidak lama kemudian persediaan keperluan yang berkelimpahan pasti mengalir ke arah mereka. Saudaraku, pernah suatu ketika murid-murid Yesus tidak berhasil menangkap apapun setelah sepanjang malam mereka menjala ikan di danau. Kemudian Yesus hanya mengucapkan sepatah kata perintah dan kelompok-kelompok ikan patuh kepadanya. Dengan berenang ke arah murid-muridnya supaya mereka menerima muatan ikan yang mengoyakkan jala dan hampir menenggelamkan perahu. Baca Lukas 5 ayat 1-7. Lalu pada kesempatan lain, Yesus menyediakan uang pajak bait suci. Bahkan, jika diperlukan, seekor ikan dapat membawa uang tersebut kepada mereka. Ini kita bisa baca dalam Injil Matius pasal 17 ayat 24-27. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus yang sama kuasanya, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya, telah menjadi hikmat dari Tuhan untuk saudara dan saya hari ini. Jika saudara adalah seorang pengusaha, seorang bisnismen, dengan Kristus ada di dalam diri saudara, saudara memiliki hikmat yang lebih besar dari semua hikmat yang dimiliki para guru dunia bisnis Anda. Dan jika saudara adalah seorang siswa atau seorang mahasiswa, ketika Kristus yang ada di dalam diri saudara tetap menjadi sumber keyakinan saudara, saudara akan memanifestasikan hikmat yang lebih besar dari semua hikmat pikiran cemerlang dalam dunia akademis. Saudara menjadi seorang siswa atau mahasiswa yang cemerlang. Atau jika saudara seorang pemimpin, maka kepemimpinan saudara akan nampak dalam kehidupan orang-orang yang saudara pimpin. Ada kebijaksanaan yang baik, ada kerendahan hati, ada kasih yang melimpah. Karena Kristus adalah hikmat bagi saudara. Atau jika saudara seorang dokter atau seorang perawat, saudara akan menjadi seorang dokter atau seorang perawat yang menjadi kesukaan bagi banyak pasien Anda. Karena Tuhan memberikan kepada saudara hikmat, kemampuan, bahkan kreativitas, inovasi-inovasi baru dalam dunia medis. Jika saudara percaya kebenaran ini, itu akan terjadi. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah bahwa karena Yesus, hikmat Tuhan ada di dalam diri saudara. Tidak ada alasan saudara tidak dapat makmur hari ini. Makmur dalam arti tidak ada alasan bagi saudara tidak berhasil. Tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak cemerlang, unggul, berkualitas, dan tetap di atas, tampil, dan bercahaya. Dan
kehidupan saudara akan mengejutkan dunia dengan cara yang sama seperti yang Raja Salomo alami dan lakukan. Jadi karena itu ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-31 dari 1 Korintus pasal 1 ini, barang siapa yang ingin bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi kemegahan kita karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Kita bermegah karena kita memiliki dan dimiliki oleh Yesus Kristus. Bukan saja sehari, tetapi selamanya. Kita bermegah karena kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Kita bermegah karena Yesus, hikmat Allah, hikmat Tuhan, hidup dan diam di dalam kita. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, karena Yesus adalah hikmat Tuhan, hikmat Allah ada di dalam diri saudara, maka tidak ada alasan saudara tidak dapat makmur hari ini dan selama-lamanya. Tidak ada alasan bagi saudara dalam arti tidak berhasil. Saudara pasti berhasil. Saudara pasti unggul, berkualitas, dan tetap di atas. Tampil cemerlang dan bersinar dalam segala bidang hidup, dimanapun saja saudara ada dan hidup. Karena itu menjadi kesukaan bagi kita semua ketika Kristus, hikmat kita, menjadikan kita cemerlang, maka kita patut bermegah. Jangan bermegah karena kekayaan dunia ini. Jangan bermegah karena saudara memiliki rumah atau memiliki kendaraan atau alat-alat transportasi yang hebat. Atau saudara memiliki banyak bidang tanah. Saudara memiliki kekuatan dan pengaruh di mana saudara tinggal. Bermegahlah karena Kristus ada di dalam saudara. Bermegahlah karena Yesus mendiami hidup saudara. Bermegahlah karena saudara telah dimiliki oleh Kristus, hikmat Allah yang tiada taranya. Jadi karena itu, bagi kita pada hari ini, kita patut memuji Tuhan, kita bersyukur karena hanya untuk alasan inilah kita hidup hari ini. Dan Tuhan memanggil kita melalui Yesus Kristus untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi masyarakat lingkungan di mana kita tinggal. Bahkan lebih luas lagi, kita menjadi orang-orang yang berkualitas, berguna, berdaya guna bagi bangsa dan negara di mana kita tinggal. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya melalui firman Tuhan hari ini dari Rumah Family of Grace, saudara dikuatkan dan diteguhkan sekali lagi. Dan karena itu, tetaplah percaya dan mengandalkan Dia setiap hari, setiap waktu, dimanapun dan kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menolong kita semua untuk apapun yang kita kerjakan dan lakukan setiap hari, di rumah atau di luar rumah. Jumpa lagi dalam video Family of Grace yang akan datang. Senang bisa berjumpa dan saling berbagi hidup dengan semua kekasih Tuhan, sahabat-sahabat,
bahkan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Dan hari ini kegiatan apapun yang kita lakukan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dalam masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita masih was-was kemanapun kita pergi. Kita tetap mempercayakan diri kita dalam perlindungan lebih dari 24 jam dalam tangan Tuhan Yesus yang adalah hikmat Tuhan yang terus menjadikan kita berhasil bagi kemuliaan namanya. Chico, ini Chico penjaga di rumah ini. Oke, Chico. 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 Hello, Chico. Chico, Chico. 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 Chico hari ini tidak menghabiskan makanannya. Tidak tahu apakah dia baik-baik saja. Harap dia sehat saja. Pernah dia punya kutu yang sangat banyak.
Jadi saya harus berjam-jam untuk membuangnya. Tapi sekarang dia sudah bersih dan dia cantik. Oke, Chico. Oke, Chico. Bagian dari Family of Grace. Chico.